Halo, nama saya Vivi Fabiola. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi internal dan lingkungan eksternal. Model organisasi sistem terbuka terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama, input adalah sesuatu semacam informasi, data, dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya, berapa banyak kita membutuhkan sumber daya manusia dan berapa banyak biaya yang kita butuhkan untuk membeli bahan-bahan dan bahan apa yang kita butuhkan. Lalu yang kedua adalah proses, di mana ini adalah gimana cara organisasi mengelola suatu bahan-bahan, mengelola berapa banyak sumber daya manusia yang kita butuhkan, dan hal-hal lainnya. Lalu yang ketiga adalah output, di mana ini adalah hasil dari kerja dari input dan proses. Contohnya, makanan apakah yang enak dan rate pembelinya paling baik, atau mungkin hal apa yang membuat karyawan menjadi lebih senang dalam bekerja di satu perusahaan itu. Selanjutnya kita juga membutuhkan level openness, di mana suatu organisasi itu terbuka untuk berubah atau tidak. Suatu organisasi yang terbuka biasanya akan lebih sensitif dengan suatu yang ada di lingkungannya, dan dia berusaha untuk memperbaiki setiap rancangan-rancangan yang mungkin telah dibuat menjadi lebih baik lagi. Sedangkan ketika sistemnya itu close, dia tidak akan menyadarinya dan tidak peka hal-hal yang di sekitarnya, dan biasanya itu stuck di satu titik. Maka dari itu, ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi, kita harus membuka mata kita untuk bisa terus relevan dengan hal baru. Kekuatan eksternal sendiri bisa kita lihat kekuatan eksternal yang biasanya berpengaruh, yaitu kekuatan hukum, kekuatan sosial atau politik, dan lainnya. Hal tersebut harus terus kita analisa untuk membuat strategi yang tepat. Maka dari itu, kita dapat diperkenalkan dengan analisa yang sangat sering digunakan, yaitu SWOT. Lalu, apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari S atau strength atau kekuatan, di mana suatu perusahaan memiliki suatu kelebihan. Seperti contoh dalam suatu perusahaan restoran, dia memiliki makanan yang enak, atau kita memiliki pelayanan yang baik. Lalu yang kedua adalah W atau weakness atau kelemahan, yaitu di mana suatu perusahaan bukan hanya memiliki kekuatan tetapi juga memiliki kelemahan, entah cara kerjanya yang cukup lama atau hal-hal lainnya. Yang ketiga adalah O atau opportunity atau peluang, di mana ketika kita melihat suatu hal baru, itu bisa menjadi suatu peluang dalam perusahaan atau organisasi kita. Dan yang terakhir adalah T atau threats atau ancaman. Suatu perusahaan, suatu organisasi tentu memiliki suatu ancaman, entah dari perusahaan baru yang baru buka dan lebih menarik suatu produknya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.